Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan video sebelumnya mengenai 3 hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan perekaman suara. Sekarang kita bahas 3 hal lagi. Mungkin tips kali ya. 3 tips untuk memberikan intonasi yang pas sebelum melakukan perekaman suara. Iya, kenapa intonasi perlu dibahas? Karena voiceover itu tidak lepas dari pengaruhnya intonasi yang kita bawakan. Nah, kadangkala nih kalau misalnya kita membaca, intonasinya tidak pas, itu artinya menjadi beda. Jadi ada arti berbeda lah kalau misalnya intonasinya beda gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi untuk kita mengetahui intonasi yang pas pada suatu narasi yang akan kita bacakan? Gimana ya intonasi seperti apa yang pas itu? Bahas aja yuk. Oke, yang pertama. Tips yang pertama untuk memberikan intonasi yang pas untuk narasi yang akan kita bacakan. Yang pertama adalah seperti biasa, seperti kita melakukan maraton, kita harus melakukan pemanasan. Nah, pemanasan ini kan bukan olahraga. Ya, voiceover juga itu membutuhkan olahraga mulut, guys. Jadi harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan apa yang dimaksud? Yaitu pemanasan mulut dan wajah. Segini. Kenapa wajah? Karena wajah ini merupakan elemen muka kita. Pada saat kita berbicara itu semuanya berkombinasi. Kita tersenyum, semuanya gerak. Nih, kalau saya tersenyum, ini. Kelihatan kan? Ini semua bergerak. Nah, kalau mukanya kaku, gimana mengekspresikan narasi yang kita bawakan, yang kita bacakan gitu loh. Untuk pemanasan ini seperti apa? Nah, kalau pemanasan mulut, misalnya kalian bisa saja untuk latihan membaca huruf, misalnya huruf vokal. Pemanasan A, I, U, E, O. Oke? A, I, U, E, O. Jadi mulutnya bergerak semua, bukan A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Lemes banget. Jadi, gerakan semua ya. A, I, U, E, O. Oke? Itu gerakan latihan misalnya beberapa kali diulang. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Terus aja. Nah, setelah itu, tadi kan vokal. Latihan juga huruf konsonan. Misalnya B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi latih pergerakan mulutnya biar biar pada saat kita melakukan teks suara itu ini udah ringan gitu untuk ngomong, nggak terbata-bata, nggak kaku gitu. Nah, setelah itu senyum ya. Setelah itu senam wajah. Seperti apa senam wajah? Misalnya gini, membalikkan muka ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ya pokoknya gini aja. Pada saat kita ketawa, nih semua gerak mata, pipi, bibir gitu. Ya pokoknya kalau aku sih kalau pemanasan paling cuman pemanasan mulut dan wajah, yaitu A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Terus ini huruf, karena huruf R, S, R, S, R, S itu susah, guys. Setelah pemanasan huruf-huruf vokal, langsung kayak latihan R tapi tidak ada pengucapannya. Jadi kayak gitu. Itu pokoknya dilakukan beberapa kali. Itu R, karena ada sebagian orang yang nggak bisa ngomong R. Terus S. Gimana caranya? S
es, es, kayak berdesis. Itu yang sering aku lakukan. Kita baca narasi yang akan kita bacakan. Jadi kita senam dulu, senam wajah, senam mulut. Ini semuanya sudah tidak kaku, baru baca. Aku pakai buku ini, Cara-cara Sakti Merawat Beragam Jenis Burung Lomba. Nih. Baca dulu. Baca dalam hati. Setelah baca dalam hati, baca dengan mengeluarkan suara. Baca berulang kali. Apakah Anda termasuk penggemar burung? Jika Anda salah seorang pehobi burung, sudah barang tentu tidak akan pernah melewatkan setiap perlombaan burung yang baca, pahami. Oh, ternyata ini maksudnya. Kayaknya perlu ada penekanan di sini. Nah, kayak gitu. Baca, oke. Baca, pahami, setelah itu baca, lalu keluarkan suaranya. Oke? Nah, setelah kita baca beberapa pengulangan, misalnya 2-3 kali gitu ya, kita pakaikan garis miring. Jadi kan tadi kan kita udah baca dalam hati. Nah, sudah kita ucapkan dengan suara. Kita dari situ pasti bakalan tahu di bagian mana kita berhenti, di bagian mana kita lanjut, di bagian mana kita harus setengah berhenti untuk melanjutkan. Nah, kalau aku sih seringnya memberikan tanda garis miring pada narasi. Coba yuk baca narasi yang tadi. Apakah Anda termasuk penggemar burung? Jika Anda salah seorang pehobi burung, sudah barang tentu tidak akan pernah melewatkan setiap perlombaan burung yang digelar. Sebab, melalui ajang tersebut, burung kesayangan Anda dapat menunjukkan kebolehannya dalam bersuara maupun berpenampilan. Tapi, apakah semua burung dapat mengikuti suatu perlombaan? Tentu tidak. Hanya burung-burung tertentu yang bisa menjadi pesertanya. Lalu, jenis burung apakah yang biasa diperlombakan? Bagaimana pula cara merawat burung-burung tersebut agar dapat menjadi jawara? Semua pertanyaan tersebut akan dijawab oleh buku ini. Dengan penjelasan yang gamblang, buku ini akan memandu Anda dalam merawat burung-burung yang biasa diperlombakan. So, segera pelajari buku ini dan jadikan burung kesayangan Anda sebagai rajanya burung-burung yang lain. Contohnya seperti itu. Yang pertama, lakukan pemanasan mulut dan wajah, muka. Yang kedua, baca narasi yang akan kita bacakan, baca dalam hati. Pahami. Setelah itu, poin yang ketiga, ulangi bacaan tersebut 2-3 kali dan bacakan dengan bersuara. Kan kalau yang kedua membaca dan pahami, bisa lah dalam hati juga. Yang ketiga itu baca sambil kita utarakan narasinya. Nah, itu proses bagaimana kita bisa menentukan intonasi yang pas pada narasi yang akan kita bacakan.